Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Pariha, NIM 2381090013, kelas 2A dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan pendidikan. Dalam penjelasan kali ini saya akan membahas tentang 3 bagian. Yang pertama itu mengenai apa itu kebijakan pendidikan. Yang kedua itu bagaimana regulasi pendidikan itu, dan yang ketiga itu bagaimana sistem perundang-undangan mengatur pendidikan. Untuk yang pertama sendiri mengenai kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan terjemahan dari educational policy. Jadi bisa dibilang ini tuh berasal dari bahasa Inggris yang berasal dari kata education dan juga policy. Kebijakan sendiri itu adalah seperangkat aturan, sedangkan pendidikan itu menunjukkan kepada bidangnya. Jadi kebijakan pendidikan itu hampir sama artinya dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Nah, kebijakan pendidikan sendiri itu ada yang mengatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik bidang pendidikan, kebijakan yang berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Tujuan pendidikan sendiri itu meliputi untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan, memastikan mutu pendidikan, serta dapat melindungi anak-anak dan hak-hak mereka dalam pendidikan. Adapun aspek-aspek kebijakan pendidikan mencakup pengembangan kurikulum, pelatihan guru, perlindungan anak, pendanaan pendidikan, dan juga penggunaan teknologi pendidikan. Kebijakan pendidikan itu juga fokus pada pengembangan sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan juga evaluasi kinerja secara keseluruhan. Nah, adapun bahaya dari tidak adanya kebijakan pendidikan. Yang pertama itu pastinya akan adanya ketidaksetaraan akses pendidikan, yaitu kesenjangan antara masyarakat berpendidikan rendah dan masyarakat berpendidikan tinggi. Dan yang kedua itu adanya kurangnya standar kualitas pendidikan. Yang ketiga, kurangnya pengembangan keterampilan. Yang keempat, tingkat putus sekolahnya itu meningkat atau tinggi. Yang kelima, kinerja kurangnya investasi dalam pendidikan. Yang keenam itu adanya sulitnya penguatan moral dan etika. Kemudian yang ketujuh adanya diskriminasi dan ketidaksetaraan. Yang kedelapan, resiko tenaga kerja tidak terampil. Yang kesembilan, lingkungan pendidikan tidak aman dan bermutu. Yang ke-10, mobilitas sekolah rendah. Jadi, tanpa pendidikan, individu itu terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Kemudian pembahasan selanjutnya itu ada sejarah regulasi pendidikan di Indonesia. Berawal dari masa prakemerdekaan hingga masa Orde Baru, pendidikan ini dipengaruhi oleh kolonialisme dan sosialisme. Jadi, pada masa ini, dari prakemerdekaan hingga masa Orde Baru itu kurikulumnya itu terjadi pergantian kurikulum. Yang pertama itu ada kurikulum 1968 yang mengatur tentang pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Kemudian ada juga kurikulum 1975 tentang MBO atau Management by Objective. Yang ketiga itu ada kurikulum 1984 mengenai proses skill approach. Yang keempat itu ada kurikulum 1984 yaitu tentang muatan nasional dan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Selanjutnya, dari masa Orde Lama dan Orde Baru menghadirkan regulasi kurikulum yang berfokus pada pengembangan karakter dan kemahiran. Jadi pada masa Orde Lama ini terjadi beberapa perubahan kurikulum. Yang pertama itu ada rencana pelajaran tahun 1949 tentang pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan juga aspek afektif serta psikomotoriknya. Kemudian yang kedua ada rencana pelajaran terurai tahun 1952
yaitu guru mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga, kurikulum 1964, yaitu pengembangan daya cipta, rasa, krasa, karya, dan juga moral dengan pembagian pelajaran ke dalam 5 bidang studi. Nah, selanjutnya itu ada masa reformasi yang mengenalkan pendekatan berbasis kompetensi dan desentralisasi dalam kurikulum. Dalam masa ini terjadi 3 perubahan kurikulum. Yang pertama, kurikulum berbasis komputer atau KBK yang mengedepankan aspek afektif dan psikomotorik siswa. Kemudian ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006 dalam desentralisasi sistem pendidikan. Dan yang ketiga ada kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI, sistem penilaian kompetensi yang memungkinkan penyesuaian, kesetaraan, dan juga integrasi. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada peraturan perundang-undangan dalam mengatur pendidikan. Seperti yang kita ketahui, perundang-undangan yang mengatur pendidikan itu tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang terdapat 77 pasal yang terangkum dalam 22 bab dalam mengatur jalannya pendidikan. Nah, beberapa ketentuan umum dalam Perundang-Undangan nomor 20 tahun 2003 itu mengatur tentang pendidikan nasional, sistem pendidikan nasional, peserta didik, tenaga kependidikan, pendidik, jalur kependidikan, jenjang pendidikan, jenis pendidikan, satuan pendidikan, bahkan pendidikan formal, non formal, informal, pendidikan anak usia dini, pendidikan jarak jauh, pendidikan berbasis masyarakat, dan masih banyak lagi. Jadi semua hal yang berkaitan dengan pendidikan itu terangkum dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 yang terdapat 77 pasal dan juga 22 bab ini. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.